Allahu Akbar. Kita berperang. Kita berperang kawan. Kita akan melawan sampai ajal. Saya ingatkan kepada semua umat Islam, siapkan senjatamu, siapkan senjatamu. Kalau besok ada panggilan jihad untuk menghabisi PKI yang ada di mana saja, siap tidak? Siap tidak? Takbir! Takbir! Sehingga akhirnya Pak, agama mengalami kerentanan untuk dipakai sebagai alat melegitimasi berbagai perjuangan-perjuangan politik untuk menguasai negara. Apakah semuanya kemudian diulik satu persatu, termasuk juga oleh Sbuk Horgonya yang diturunkan di Indonesia pada awal abad ke-19. Dia juga salah satu yang memberi masukan yang kemudian mendatangkan imigran-imigran dari Yaman untuk diterjunkan ke Indonesia sebagai alat bandul politiknya kelompok-kelompok negara kolonial ketika itu. Dan kemudian diglorifikasi bahwa Indonesia ini adalah bagian dari protektorat Kekaisaran Utsmani. Sementara di sisi lain ada kelompok yang bernama Wali Songo kemudian kita kenal ini berusaha mengislamkan banyak orang di Indonesia. Memang ada masalah, ada surat menyurat antara Habib Utsman dengan Sunan Kudrat sebelum Sunan Kudrat datang di Jakarta. Kalau bukan Habib, jangan ngaku Habib, itu bikin malu. Jul, jangan ngaku keturunan Nabi, Jul ya. Banyak kok katanya kiai-kiai yang nasabnya itu disembunyikan. Halo, kalau emang Habib, kenapa nggak dari dulu aja biar Habib, begitu. Kalau misalkan Sajid, ya udah dari dulu aja panggil Sajid. Ya memang disembunyikan, ada sebabnya. Kenapa? Ya karena perang Labib. Ini sudah dari zaman dulu. Kalau ngaku sebagai Furiahnya Wali Songo, ngaku ulama diangkat dibunuh. Beda sama Njit Nyantum. Njit Nyantum itu kan teman akrabnya Sunan Horgonya, sahabat baik Mufti Batavia, dibayar tiap bulan 100 gulden sama Belanda, pertuju gajinya Sunan Horgonya. Mengapa mereka kemudian berusaha mengacak-acak kita dengan bandul politik yang disebut dengan the shifting strategy of global gaming? Ini yang kita alami hari ini. Akar-akar politik berideologi kekerasan inilah kemudian yang menjadi berbagai hantu kita hari ini. Dari berbagai kerentanan-kerentanan agama yang dijadikan sebagai tunggangan-tunggangan politik untuk mencapai tujuan kekuasaan. Siap serbu istana, siap serbu istana, siap ambil alih kekuasaan. Takbir, siap berjihad, siap berjihad. Terciptanya Al-Qaeda, ISIS, dan berbagai organisasi teror di Indonesia, JI, JAT, JAK, JAT, JAS, MMI, MIT, MIB, NII, Khilafatul Muslimin. Ini semua karena punya cita-cita politik daulah khilafah. Kelompok FPI juga ingin menegakkan khilafah. Bahwa Al-Khilafah adalah bagian daripada ajaran Islam. Al-Khilafah sekali lagi adalah merupakan bagian daripada ajaran Islam. Jadi nggak mesti nunggu 20 tahun, nggak mesti nunggu 30 tahun, enggak. 2019, kalau kita bisa rebut secara konstitusional, maka tahun 2020 syariat Islam sudah bisa jalan di Indonesia. Siap bersatu? Siap. Siap bersaudara? Siap. Siap rebut Indonesia? Takbir. Yang mengatasnamakan Habib-Habib dan sebagainya. Dan ini kemudian memecah belah. Para habaib ini datang ke Indonesia dengan menggunakan basis dasarnya tasawuf, kerendah hatian, tapi hari ini gara-gara politik, para habaib juga berpolitik dan saling mencaci maki satu sama lain. Politik semua Pak yang merusak. Siap turunkan Jokodok, siap turunkan Jokodok, siap lancarkan Jokodok. Takbir. Makanya kemudian pemecah belah itu terjadi di sini. Semua bermain. Dan kita semua hari ini orang-orang Islam yang betul-betul bego, mau aja dikasih infiltrasi ideologi semacam ini. Mereka merasa ingin memberdayakan, ingin menjayakan Islam, padahal mereka sedang dalam jebakan Batman. Kami adalah majikan kalian, kami adalah pemilik bangsa, kami adalah pemilik kedaulatan Indonesia. Bahwa semua agama mengalami kerentanan kekerasan yang berbasis radikal, ekstrem, dan teror ketika mereka terlibat dalam kepentingan-kepentingan politik.
Pertentangan politik ini kemudian membuat orang-orang Eropa, kolonial Eropa, membuat satu kesimpulan bahwa semua kelompok agama ini harus dijadikan mesin-mesin politik sebagai alat untuk menghegemoni negara-negara jajahan. Lalu diutuslah 25 orang Eropa untuk berpura-pura menjadi Islam, berpura-pura menjadi Hindu, berpura-pura menjadi Buddha, untuk ingin tahu apa kelemahan Hindu, kelemahan Buddha, dan kelemahan Islam. Mulai kapan ngaku ahli sunnah wal jamaah ngajarkan benci sama habaib? Mulai kapan? Anda karena hanya kepentingan sesaat, Anda sudah fitnah habaib kemana-mana sekarang. Tanggung jawab nanti sama Rasulullah. Kami dan datuk-datuk kami tidak pernah mengajarkan kebencian kepada siapapun. Kami datang ke Indonesia bukan untuk menjajah kepada Anda, tapi kami dan datuk-datuk kami semuanya datang kepada Anda untuk mencetak ulama kiai-kiai yang ada di Indonesia ini. Datuk kami adalah bukan makan harta Anda. Lihat bagaimana sekarang semuanya. Anda muhibbin, Anda cinta kepada habaib, Anda ada di sini. Habaib bagaimana menghargai Anda? Dipotongkan kambing 100 lebih untuk Anda. Anda datang ke sini bawa apa? Paling gula 1 kilo. Ditemukanlah rahasia kelebihan dan kekurangan dari setiap agama itu. Islam terutama, kemudian dibuat satu kesimpulan bahwa orang Islam jangan sampai berkenalan dengan ilmu pengetahuan. Yang kedua, orang Islam diharuskan untuk diperkenalkan dengan cita-cita politik. Kalau orang Islam ini berkenalan dengan cita-cita politik, maka mereka akan saling tikam sesama orang Islam dan mereka akan saling bunuh sesama orang Islam. Mereka akan cenderung menghabisi siapapun yang berbeda dengan keimanannya. Siap korbankan nyawa demi habaib. Siap korbankan nyawa demi habaib. Siap korbankan nyawa demi habaib. Allahu Akbar. Kita berperang. Kita berdiri kanan. Kita akan melawan sampai ajal. Saya ingatkan kepada semua umat Islam, siapkan senjatamu, siapkan senjatamu. Kalau besok ada panggilan jihad untuk menghabisi PKI yang ada di mana saja, siap tidak? Siap tidak? Takbir! Takbir! Sehingga akhirnya Pak, agama mengalami kerentanan untuk dipakai sebagai alat melegitimasi berbagai perjuangan-perjuangan politik untuk menguasai negara. Apakah di dalam Islam sejarah ini dimulai hari ini? Tidak. Sejak zaman Rasulullah sudah ada kelompok radikal yang diwakili oleh Zulhuwaisirah At-Tamimi. Berasal dari mana? Dari Najd. Dialah yang pertama kali marah kepada Nabi karena dianggap Nabi tidak adil ketika membagi ghanimah, harta rampasan perang. Lalu kemudian Nabi mengeluarkan perkataan, kelompok ini yang nanti kelak, kelompok ini akan seperti anak panah yang lepas dari busurnya, yang menjadi liar dan sulit dikontrol orang lain. Ketika dia membaca Al-Quran, dia hanya sampai tenggorokannya aja, tidak sampai kepada hati. Maka kalian para pejabat, kalian para pemerintah, cukup sudah kalian tindas kami, cukup sudah kalian tipu kami, cukup kalian bikin kami sengsara dengan berbagai macam hal dan perkara-perkara. Cukup sudah, jangan sampai kami mulai bertindak, jangan sampai kami mulai berdiri, jangan sampai kami mulai bangun. Kalau sudah hilang kepercayaan kami sebagai rakyat kepada kalian para pejabat, maka jangan salahkan kami kalau kami bolehkan kalian dari kunci-kunci pemerintahan. Saya bertanya, Asmaja siap bersatu tidak? Asmaja siap bersatu tidak? Siap habisi aliran sesat? Siap habisi PKI? Siap habisi Kristen radikal? Takbir! Kelompok ini kemudian membesar, diteruskan oleh Amir bin Bakir At-Tamimi, kemudian diteruskan oleh Abdurrahman bin Muljam At-Tamimi. Inilah kelompok yang disebut dengan kelompok Khawarij. Mereka akan menjadi kerikil dalam sepatu setiap kekuasaan siapapun. Dia tidak akan berhenti sampai dia sendiri yang berkuasa. Tapi memang Tuhan tidak pernah memberi izin dia untuk berkuasa sampai hari ini. Kalau kemudian kelompok-kelompok sayap kanan, ekstrem kanan seperti ini tidak pernah berkuasa dan tidak pernah menang pilpres di Indonesia, berarti Tuhan masih menyayangi bangsa ini. Berita bohong, fitnah, adu domba, caci maki luar biasa. Alhamdulillah kita tangkap yang menyebarkan fitnah. Itu namanya Muslim Cyber. Koordinatornya Habib bin Ahlul Bait. Salaman, cium tangan. Saya mau salaman sama Habib itu. Namanya Muhammad Lutfi Al-Habsyi, dari tempat itu koordinator penyebar fitnah adu domba. Mau cium tangan? Habib mau cium tangan?
Kayak sambil belian orang nggak sopan nggak kami cium tangan. Mulai kapan? Nggak baca kita, mente. Nggak baca kita. Mau sok jadi kiai bukan kiai ente. Palsu kau. Wallahi palsu. Kamu yang menyesatkan umat. Kamu yang menyesatkan umat. Nggak usah diikuti model demikian. Nggak usah diikuti model demikian. Jadi kalau ulama dulu, nasionalisme, pendeta, pastor memutuskan bahwa Pancasila ini adalah wadah bersama, ini nggak salah, Pak. Secara genealogis ini mengakar kepada pemikiran berbagai agama. Saya mengatakan bahwa Islam tidak pernah punya sejarah politik yang gemilang, tidak pernah. Kalau Nabi Muhammad jangan dibaca. Nabi Muhammad ini punya sifat maksum, dihindar dari kesalahan. Tapi pasca kenabian, after prophet era, umat Islam selalu gagal untuk mewujudkan mimpi-mimpi politik. Khulafaur Rasyidin gagal. Mengapa saya berani mengatakan gagal? 3, bahkan saya mengatakan 4 dari khalifah paling utama itu juga mati terbunuh. Kenapa? Habib Rizik, kami, saya berkali-kali dicoba untuk dibunuh, saudara-saudara. Berkali-kali percobaan pembunuhan, diracun, dipenjara, berkali-kali ingin dibunuh. Kenapa? Karena di dalam tubuh kami mengalir darah Rasulullah. Bani Umayyah, 6 dari khalifahnya mati diracun. Cucu Nabi mati diracun, Sayyidina Hasan. Sayyidina Husain dibantai di padang Karbala, dipenggal lehernya, ditusuk ke ujung pedang kepalanya, lalu diarak di jalanan di Damaskus dan kemudian ditepuk tangan. Kemudian setelah itu ditaruh kepalanya di baskom, dipersembahkan kepada Yazid bin Muawiyah, rajanya. Nah ini karena apa? Karena politik. Permusuhan Sunni dan Syiah bertahan sampai hari ini 1421 tahun. Karena apa? Karena politik. Persoalan politik, Pak, mengatasnamakan agama. Semua kejahatan akan terlihat terhormat. Yazid tidak pernah merasa salah. Abdurrahman bin Muljam At-Tamimi membunuh Sayyidina Ali, sepupunya Nabi, mantunya Nabi, tidak pernah merasa bersalah sampai dibakar hidup-hidup pun dia tidak menyesal. Karena dia merasa membunuh orang kafir. Anjing itu nurut lah. Dikasih belum. Wah, dia seperti dikasih emas. Diajak. Disuruh ngelompat-lompat, disuruh menari-menari. Anjing. Begitulah ulama-ulama yang sogokan tuh. Anjing. Berani. Kenapa engkau zalimi rakyat? Berani. Kenapa kau hina habaib? Dikasih sedikit lompat-lompat dia, wah dia merasa hebat. Kasih sekian itu melihat, wah sudah anjing piaraan tuh. Biasa Tuhan asal. Ada kori anjing gitu. Sampai di anjing yang dikotori. Tidak akan ada makanan pada makan itu. Ada tinggi saya susah, ada tinggi saya marah. Anjing. Begitulah ulama-ulama yang sogokan tuh. Anjing. Semua agama diturunkan oleh Allah, oleh Tuhan, ketika manusia sudah lalai dalam kemanusiaan dan kedamaian. Coba lihat sejarahnya. Nabi Muhammad juga mendobrak dahiliyah. Ketika orang lahir perempuan langsung dimatikan, dibunuh dan dikubur hidup-hidup. Kelompok ini sebenarnya adalah korban dari infiltrasi ideologi yang semacam ini. Korban dari tafsir-tafsir yang kemudian disalahartikan. Ayatnya satu, Pak, tapi tafsirnya bisa ribuan. Anda lihat sekarang syarifah yang tidak taat kepada Rasulullah membuka aurat, sekarang sudah digandeng dengan orang lain. Tubuhnya yang dari daging Rasulullah, dari Fatimah Zahra, sekarang sudah dinikmati orang lain. Mereka tidak segan lagi, mereka tidak malu lagi, bahkan mereka bangga dengan kerusakannya. Masihkah kita masih belum sadar? Ayuhal habaib, masihkah kerusakan ini kita biarkan dan sampai menimpa keluarga kita nantinya? Kita yang hidup ngeri, kita yang hidup merasa khawatir. Muti'if Muhammad bin Abdullah fi barzakhin
Saya ini juga Syarifah lah ya hitungannya, karena font saya Al-Jufri begitu ya. Akhirnya perjalanan hidup saya membawa akhirnya saya menikah dengan bukan Sayyid, yaitu ahwal begitu ya istilahnya yang saya sampaikan tadi. Ya memang pastinya memenuhi pertentangan ya, karena seperti diketahui pada umumnya di Indonesia ini Syarifah itu harusnya menikah dengan Sayyid begitu ya, katanya sekufu, sekafah gitu, atau sepadan, sederajat. Ketika Anda menikah dengan Syarifah, itu ada maksiat di dalamnya. Apa maksiatnya? Anda menyakiti hati para Alawiyyin. Kalau Anda menyakiti hati para Alawiyyin, mau tidak mau Anda menyakiti hati Hababah Fatimah Zahra. Kalau Anda sudah menyakiti hati Hababah Fatimah Zahra, berarti Anda sudah menyakiti hati kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu Nabi kita Muhammad SAW. Adakah kemaksiatan yang lebih besar daripada menyakiti hati Nabi kita Muhammad SAW? Ngawur ini. Nikah ini syariat Islam, syariatnya Allah dan Rasulnya. Justru dengan menikah itu melegalkan hubungan kikuk-kikuk. Kikuk-kikuk itu Nikahan pertama saya itu dengan Sayyid gitu ya, dan saya dikaruniai seorang putri, jadi saya sudah melahirkan Syarifah loh ini. Nah, tapi pernikahan itu ternyata ya tadi itulah, karena waktu itu terus terang saya menikah hanya pertimbangan nasab ya, karena di keluarga saya tidak boleh menikah kalau tidak dengan saya. Jadi saat itu saya memutuskan menikah harus diakui, bukan karena cinta atau merasa cocok, tapi karena wah ini susah ketemu Sayyid, mumpung Sayyid, jadi saya hanya menikah. 2 tahun saja, saya menikah 2001 dan saya bercerai 2003 begitu ya, karena memang dipaksakan. Sehingga sampai 8 tahun ya, saya baru menikah lagi, memutuskan menikah dengan ahwal itu tahun 2011. Artinya saya 8 tahun menjanda begitu. Kalau ada orang memiliki pemahaman bahwa status kezuriatan atau zuriyah dari jalur perempuan, dari Syarifah, laki-lakinya bukan Syarif, kemudian terputus nasabnya, maka sebenarnya orang ini telah mewarisi ajaran-ajaran kafir jahiliyah, mengatakan bahwa banuna banu abnaina wa banatuna banuhunna abna'ur rijalil ara'id. Coba lihatlah kembali sejarah kaum kafir jahiliyah, bagaimana mereka menyikapi sebuah kabar ketika mendapatkan istrinya melahirkan seorang anak perempuan. Di Al-Quran itu dijelaskan ya, mereka wajahnya itu muswaddah. Mereka menganggap bahwa anak perempuan itu adalah sial, membawa sial. Makanya orang kafir jahiliyah ketika punya anak perempuan dikubur hidup-hidup. Karena apa? Bagi mereka dafnul banat minal mukarramah, mengubur anak perempuan hidup-hidup sebagian daripada kemuliaan. Na'udzubillah min dzalik. Maka dengan hadirnya Rasulullah, zuriyahnya dari jalur perempuan, ini adalah salah satu bagian minal zulumati ila nur. Bahwa akar genealogi semua kekerasan yang mengatasnamakan agama ini berawal dari kepentingan-kepentingan politisasi agama. Lalu dengan mau menasihati silakan, tapi dengan gestur kayak gitu silakan. Nggak masalah. Kayak gitu silakan. Nggak masalah. Apel akbar masa aliansi kebangsaan dan kebebasan beragama memperingati hari lahir Pancasila di lapangan Monas, Purba Ricuh, setelah dibubarkan paksa masa Front Pembela Islam. Kematian terjadi sebab masa FPI menyerang tiba-tiba menggunakan kayu dan lemparan batu. Mereka lalu membakar atribut milik peserta aliansi kebangsaan dan merusak truk pengeras suara. FPI berdalih penyerangan dilakukan karena masa aliansi kebangsaan mengusung isu Ahmadiyah dalam apel mereka. Organisasi kajian
Tulisannya bajingan antara tahun 20. Saya bilang gitu. Saya bilang pada istri saya, pulang aja. Gus Dur kan tidak melihat. Dari mana dia bisa berkeyakinan? Kalau nggak melihat berkeyakinan. Gus Dur itu buta mata juga buta hati. Gus Dur itu buta matanya buta hatinya. 200 anggota Polres Jakarta Selatan yang bersiaga kewalahan menghadapi massa yang membabi buta melimpari gedung. 2 anggota polisi terluka akibat lemparan batu. Kalau yang pegang urusan penakut ya begini. Maksudnya kan dia yang mau berabel, malah jadi kita yang berabel kita bahwa saat Gus Dur menjadi Presiden RI, itu di salah satu stasiun televisi, Gus Dur menyatakan bahwa FPI harus bubar. Tapi alhamdulillah dengan pertolongan Allah, 4 bulan kemudian bukan FPI yang bubar, tapi Gus Dur yang bubar jatuh dari kekuasaan. Ya nanti harus ditangkap semuanya. Kalau usah ragu-ragu, nanti saja semuanya siapa yang itu. Apa itu timur-timur dan itu tidak akan berusaha. Ya Habib, kita nanti kalau dari Presiden aja nggak bisa membubarkan FPI, nanti gimana sekarang mau membubarkan FPI? Ya Habib, dan jangan tembus kita Yahudi. Kita harus melawan politisasi agama. Karena apa? Kalau kita mau memajukan agama kita masing-masing, baik yang Kristen, Hindu, Buddha, majukan dengan ilmu pengetahuan. Semua agama punya sejarah yang gemilang dengan ilmu pengetahuan. Islam punya sejarah panjang soal ilmu pengetahuan yang kemudian tidak mengenal perbedaan. Berbagai keilmuan Islam diadopsi oleh orang Eropa, dan kemudian orang Eropa yang beragama Kristen dan beragama Islam di Arab juga kemudian menjadi akselerator utama, pelumas utama dalam peradaban manusia. Maju satu langkah untuk melawan para habaib kami. Maka kami umat Islam, kami para santri, maju 1000 langkah untuk melawan kalian. Allahu Akbar.